Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tapi bawa semua pasukannya ya, bawa semua pasukan ente, jangan ada lagi di badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat RA, para lovers, subscriber, dan para kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berjumpa. Kali ini dalam video ini kita akan membahas 4 faktor mengapa setelah diruqyah tidak kunjung sembuh dan semakin parah. Jadi ada beberapa faktor di sini yang mana akan kita bahas nanti satu persatu. Mengapa setelah diruqyah berapa kali, bisa 2, 3 hingga 4 kali belum ada kesembuhan, malah yang ada pun makin parah. Nah, inilah jawabannya. Jadi seperti biasa, yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan yang tak terkira setinggi-tingginya untuk para subscriber dan lovers. Semoga menjadi amal jariah Anda sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru hadir, yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Apabila nanti ada video terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dan notifikasinya. Ya baik, kita akan bahas satu persatu seperti biasa. Sebelum memulai, kita akan membuka muqaddimah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat RA, para lovers, subscribers, dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa itu 4 faktor mengapa setelah diruqyah tidak kunjung sembuh bahkan semakin parah? Inilah yang pertama adalah setan tidak ikhlas untuk melepas si pasien. Jadi yang pertama itu setan tidak akan ikhlas dan tidak ridho untuk melepaskan si pasien. Nah, kenapa? Dengan berhijrahnya si pasien dari pengobatan medis lalu mencoba pengobatan ruqyah, dan ternyata si setan ini mengetahuinya atau jin ini mengetahuinya, maka jin dan setan tidak akan pernah rela dan ridho atau ikhlas sampai pasien ini terjerumus dalam penyakit yang dideritanya. Di dalam sesi ruqyah itu ada namanya sesi tobat. Dalam proses ruqyah itu ada namanya sesi tobat. Pertobatan dalam arti kita membacakan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita serahkan semua, kita mohon ampun kepada Allah apa yang pernah kita lakukan, baik itu hal kesyirikan, misalnya kita pernah ke dukun, minta amalan-amalan, mempunyai amalan atau mempunyai jin khodam atau jin nasab pendamping. Nah, itulah kita sama-sama mohon ampun. Jadi dalam proses ruqyah itu selalu diterapkan ada namanya sesi tobat, dan inilah setan dan para bangsa jin tidak menyukai, tidak akan ikhlas, tidak akan rela kalau pasien ini hijrah dari pengobatan medis ke pengobatan ruqyah. Karena dengan adanya sesi tobat ini, maka si pasien akan menerima dengan pengobatan ruqyah melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Di sini setan tidak mau kehilangan kesempatan, maka dilancarkanlah serangannya lagi. Dilancarkan dengan bekerja sama dengan para dukun, tukang sihir, tukang tenung,
untuk agar si pasien itu bertambah parah sakitnya. Nah, itu yang pertama, karena sesungguhnya setan itu akan selalu membisikkan dan menghalang-halangi manusia untuk bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus. Karena mohon maaf, karena sesungguhnya sudah ada Allah menjelaskan di firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 37 yang nanti akan saya tampilkan di bawah layar ini. Dan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 Allah telah berfirman dan menjelaskan yang berbunyi, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Yang artinya insyaallah iblis berkata bahwa karena engkau ya Allah telah memvonisku makhluk yang sesat, maka aku akan menyesatkan mereka, dan mereka ini adalah bangsa manusia, maka aku akan menyesatkan manusia agar jauh dari jalanmu atau tidak menuju jalan yang benar. Jadi sama iblis ini berbicara dengan Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 bahwa menyatakan iblis akan selalu menyesatkan bangsa dan umat manusia. Lalu di surat Az-Zukhruf ayat 37 Allah berfirman, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Bahwa sesungguhnya setan akan selalu menghalang-halangi manusia ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari dua ayat ini Allah telah menegaskan di dalam Quran-Nya, dalam firman-Nya, bahwa sesungguhnya bangsa setan jin itu akan selalu menggoda, mengganggu, menyesatkan bangsa manusia. Dari sinilah di sesi pertobatan ini salah satu faktor mengapa pasien akan bertambah parah penyakitnya. Baik, kita lanjut yang faktor yang kedua. Baik, yang gangguan kedua adalah gangguan itu berlapis, dalam arti gangguan tidak berupa hanya satu, misalnya jin sihir, jin nasab, jin ain. Nah, inilah yang paling sulit jika gangguan itu berlapis atau bertumpuk atau berganda. Jadi dalam suatu kasus ada beberapa pasien yang dirasuki atau diganggu oleh dua golongan bangsa jin, dari jin nasab dan jin sihir. Ada pula jin ain. Nah, di sini ada pula dari jenis bangsa jin pecinta. Yang dimaksud bangsa jin pecinta adalah apa? Itu jadi bangsa jin itu akan menyukai bangsa manusia. Maka di situ jin itu akan tidak akan melepaskan manusianya itu yang dicintainya agar diobati oleh seorang peruqyah. Walaupun telah berobat ke seorang peruqyah, maka jin ini akan berusaha dan tidak akan melepaskan si pasien ini. Seakan-akan sudah memiliki si pasien ini, maka dia akan berusaha keras agar penyakit si pasien tambah parah, bahkan tidak ada kesembuhan sama sekali, dengan tetap bekerja sama dengan para dukun dan tukang sihir. Nah, di sini pasien seharusnya lebih dekat kepada Allah dengan membentengi diri, seperti beribadah, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir, zikir pagi petang. Insya Allah gangguan akan hilang dan proses ruqyah dapat mudah, dan si pasien pun insya Allah dengan dekat dengan Allah akan diberi kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kedua. Lalu kita lanjut faktor yang ketiga, sihir yang dilakukan oleh tukang sihir atau dukun sihir itu serangannya dilancarkan secara totalitas ataupun maksimal. Jadi di sini dukun bekerja sama dengan jin akan mengetahui si pasien itu berobat oleh seorang peruqyah, karena sesungguhnya jin itu adalah sebagai monitor
monitor atau CCTV-nya si dukun. Jika si jin ini disuruh oleh si dukun, diberi sajen, diberi upah kasarnya, lalu setelah dia mengerjakan dan merasuki tubuh si pasien, dia akan selalu mereport atau melaporkan kepada si dukun bahwa si fulan setelah berobat ke seorang peruqyah bernama si Anu, dilaporkanlah dia. Nah, mengetahui bahwa si pasien ini berobat ke seorang peruqyah, dihajar atau dihantam lagi, serangannya lebih parah yang berakibat pasien tidak bisa sembuh atau penyakitnya semakin parah. Nah, itu salah satu faktornya. Yang ketiga, jadi dukun sihir itu melancarkan serangannya secara totalitas atau maksimal, tidak bertahap, tidak temporari, tapi langsung, karena sudah mengetahui bahwa si pasien itu berobat dengan seorang peruqyah. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah setan akan berusaha menanamkan kepada pasien rasa tidak percaya, rasa tidak memahami, seolah-olah Al-Quran atau pengobatan ruqyah tidak mempan atau tidak dapat menyembuhkan si pasien. Nah, inilah kalau sampai setan, jin, bangsa jin ini memasuk ke pikirannya si pasien, memberikan pemahaman, membisikkan bahwa seorang peruqyah itu berobat ke seorang peruqyah tidak akan sembuh, berobat melalui terapi Al-Quran pun tidak akan sembuh, maka si pasien otomatis akan merasa, oh iya, ini tidak sembuh, sudah berapa kali aku udah di ruqyah, ternyata nggak ada progres, nggak ada perubahan. Nah, disinilah peran serta jin. Setelah mengetahui dia berhijrah untuk berubah pengobatan tadinya medis ke peruqyah, lalu setelah dia ingin bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah, dan diserangannya diberikan secara totalitas dengan pemahaman dan pemikiran kepada pasien bahwa berobat Al-Quran atau ruqyah itu tidak dapat menyembuhkan. Disinilah peran serta jin yang paling kalau saya bilang sadis, karena bisa merubah mindset si pasien agar tidak percaya, agar tidak mau berobat dengan seorang peruqyah. Disinilah faktor yang paling fatal bagi seorang pasien jika tidak mempercayai bahwa berobat dengan ruqyah itu tidak dapat menyembuhkan. Sesuai dengan firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 82, yang mana yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduna zalimina illa khasara. Nah, di sini Allah menjelaskan artinya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sebagai penyembuh, penawar, dan rahmat bagi kaum mukminin, kaum Islam, Muslim, dan mukminin, yang mana jika seseorang tidak ada rasa percaya terhadap seorang peruqyah yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, tapi di sini yang dibacakan adalah Al-Quran. Jadi jin membisikkan dua rasa tidak percaya kepada pasien ini. Jin memberikan kepada pasien rasa dua tidak percaya kepada, pertama, pelaku atau peroki, seorang peruqyah, kedua, bacaan Al-Quran. Lalu kemana harus berobat lagi setelah medis, setelah dengan peruqyah dia tidak percaya, tidak mau disembuhkan dengan Al-Quran? Harus percaya kepada siapa? Harus meminta kepada siapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai sifat pertama, dan pertama itulah sifat penyembuh dan rahmat. Karena sesungguhnya Allah memberikan mukjizat Al-Quran kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran itu bukan hanya penyembuh, bukan hanya rahmat untuk manusia kaum muslimin, sebagai petunjuk, hudalinas, petunjuk manusia. Lalu mau percaya kepada siapa lagi?
kalau tidak percaya kepada Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang jauh dari Al-Quran, Allah tidak akan memberikan kesembuhan. Kalau dia lebih percaya ke dukun, orang pintar, paranormal, peramal, dan medis, silahkan. Tapi Allah tidak akan memberikan kesembuhan bagi hamba-hambanya yang sedang sakit tapi jauh darinya, jauh dari Al-Quran, tidak pernah berzikir, tidak pernah beribadah. Coba, kalaupun tambah parah itu karena si pasiennya itu yang jauh dan tidak ingin sembuh dengan cara diruqyah ataupun tidak percaya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi semoga yang sedang sakit saya doakan terus berjuang melawan penyakitnya, tetap istiqomah, tetap ikhtiar, dan tetap berjuang dengan sesuai syariat. Syariat itu ialah tetap meminta doa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tetap membaca Al-Quran dan berzikir. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kalian semua. Intinya 4 faktor tadi semoga bermanfaat untuk kita semua, secara saya pribadi maupun Anda semua para lover, subscriber, kaum muslim muslimat dan sahabat RA dimanapun Anda berada. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share ke medsos kalian. Lalu yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kebenaran datangnya dari Allah. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Saya yang fakir ilmu ini mohon dimaafkan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.